Shalom, perkenalkan nama saya Sambutasi, NIM 1702120661, jurusan Teologi Kristen, kelas B, semester 6, mata kuliah PAK dalam gereja. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 6, pendidikan agama pada zaman Reformasi Protestan menurut Martin Luther. Di sini kita masuk dalam bagian A, riwayat hidup Martin Luther, reformator dan pendidik pada tahun 1483 sampai 1546. Martin adalah putra sulung Margareta dan Hans Luther. Martin memulai pengalaman pendidikannya ketika berumur 7 tahun. Pendidikannya diteruskan sampai pada tahun 1505. Tak kala itu dia juga meraih gelar magisternya dari Universitas Erfurt. Dan pada tahun 1508, Luther memberi kuliah selama 1 semester di Universitas Wittenberg. Luther memperkaryai siasat baru lagi. Dia mempelajari Alkitab secara teliti. Pada tanggal 1 Agustus 1513, dia sibuk mempersiapkan kuliah tentang Kitab Mazmur. Dan pada musim gugur tahun 1015, tugasnya beralih pada kuliah surat Roma. Dan sepanjang tahun 1516, Martin Luther juga bergumul dengan isi Alkitab Galatia. Di sini Luther hanya ingin memperbaiki teologi dan praktek gerejanya. Luther memelopori hak menikah bagi semua pelayanan firman di kalangan gereja Protestan. Luther telah menyusun suatu saduran yang menjelaskan doa Bapa Kami dan suatu peringatan tentang perjamuan kudus. Itu adalah sebuah perubahan besar untuk jemaat yang sudah biasa dengan misa gereja Katolik Roma. Dan yang waktu belakangan ini begitu mengenai ketertiban dalam jalan kebaktian gerejawi. Masuk bagian B, dasar teologinya bagi pendidikan agama Kristen. Dalam tulisan ini, Luther paling tidak dapat dipilih 4 dasar teologi yang menjadi landasannya bagi teori dan praktek pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu keadaan dosa dari setiap warga. Menurut Luther, keadaan berdosa bagi setiap warga ini ada pendidikan agama Kristen yang menanamkan dalam diri kaum muda tentang bibit kepercayaan. Begitulah mereka diperlengkapi dengan mengalahkan maksud-maksud dari sing jahat. Dan yang kedua yaitu pembenaran oleh iman. Di sini Luther melihat bahwa ada hubungan baru antara manusia dengan Allah, yaitu hubungan kepercayaan kepada Allah dan kasih terhadap sesamanya. Warga perlu belajar bagaimana melayani sesama dengan pengalaman pembenaran karena iman. Dan bagian yang ketiga yaitu imamat semua orang percaya. Menurut Luther, imamat semua orang percaya ini perlu memperlengkapi semua warga agar mampu memenuhi kesempatan dan kewajiban yang termasuk dalam panggilan mulia, dan mereka harus dididik dalam firman Allah. Dan yang keempat yaitu firman Allah. Menurut Luther tentang firman itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri dan Alkitab dan amanat Allah yang diberitakan kepada setiap umat jemaat. Dan masuk bagian C-nya, dasar sosiologi untuk pendidikan agama Kristen. Istilah sosiologi ditulis dengan tanda kutip karena secara teknis ilmu itu belum ada pada waktu Luther hidup. Ia muncul sebagai ilmu tersendiri dilahirkan oleh Auguste Comte dari Prancis pada abad ke-19. Pertama-tama Luther mengakui peranan pokok yang dimainkan oleh orang tua dalam pendidik bagi anak-anak mereka. Alasan yang kedua, mengapa mesti ada pendidik bagi kaum muda, yaitu karena tenaga mereka dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Dan alasan yang ketiga, yaitu berakar dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Dan bagian D, asas-asas pelayanan pendidikan agama Kristen di jemaat terdiri dari 5, yaitu tujuan pendidikan agama Kristen, pengajar dalam pelayanan pendidikan agama Kristen, yang ketiga pelajar, yang keempat kurikulum, dan yang kelima perpustakaan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelima ini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan agama Kristen. Tujuan pendidikan agama Kristen ialah untuk melibatkan semua warga jemaat, khususnya bagi yang muda dan remaja, dalam rangka belajar teratur dan tertib agar semakin sadar akan dosa mereka serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang telah memerdekakan mereka serta bergembira memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis, Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen, yaitu gereja. Dan yang kedua yaitu pengajar dalam pelayanan pendidikan agama Kristen. Pada dasarnya Luther tidak merasa malu untuk mengakui terus terang bahwa Allah sendiri dan bukan manusia yang mengajar pokok dalam pendidikan agama Kristen. Dan pengajar kedua menurut urutan yang ditentukan Tuhan sejak semula ialah orang tua. Dan yang ketiga, pelajar. Dua jenis pelajar sudah tersirat dalam bagian yang baru dibahas, yaitu orang tua dan guru pelajar. Pelajar merupakan subjek pendidikan agama Kristen ataupun pembinaan. Luther memberitakan firman, dia mendidik, dan bila mana dia mendidik, dia memberitakan firman yang menyelamatkan. Dan yang keempat yaitu kurikulumnya. Pandangan Luther tentang kurikulum tidak seragam, seperti halnya dengan pokok-pokok yang lainnya. Mengenai tentang kurikulum dapat ditemukan tiga hal yang utama, yaitu ruang lingkup, kedua, isi katekismus, dan ketiga, isi kurikulum di sekolah-sekolah. Dan Luther juga memasukkan pak musik dalam kurikulumnya. Di samping semua pak khusus yang terkait dengan bahasa Latin, bagi Luther tidak ada pokok pelajaran yang lebih penting daripada Alkitab. Dan bagian yang kelima yaitu perpustakaan. Pendirian dan pemeliharaan perpustakaan bermutu tinggi, sama pentingnya dengan persekolahan dan pembinaan langsung pada wadah gerejawi dalam rangka mendidik kaum muda dalam iman Kristen. Sekian yang dapat saya presentasikan dari bagian bab 6 ini. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.